Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Lisna Prilia, pemateri kedua dari makalah dari kelompok 4 dengan makalah yang berjudul Belajar dan Faktor yang mempengaruhinya. Saya akan membahas materi tentang faktor psikologis dari faktor internal. Sekurang-kurangnya ada 7 faktor yang tergolong ke dalam faktor psikologis yang mempengaruhi belajar. Faktor-faktor tersebut adalah intelijensi, perhatian, minat, bakat, kematangan, dan kesiapan. Untuk itu saya akan menjelaskan faktor-faktor tersebut. Yang pertama adalah intelijensi, di mana menurut J.P. Chaplin merumuskannya sebagai yang pertama, kemampuan untuk bertemu dan beradaptasi dengan situasi yang baru secara cepat dan efektif. Yang kedua, kemampuan untuk menggunakan konsep abstrak secara efektif. Yang ketiga, kemampuan memahami hubungan dan belajar dengan cepat. Jadi, intelijensi itu adalah kecakapan yang terdiri dari 3 jenis kecakapan untuk menghadapi dan menyesuaikan ke dalam situasi yang baru dengan cepat dan efektif, mengetahui atau menggunakan konsep-konsep yang abstrak secara efektif, dan mengetahui relasi dan mempelajarinya dengan cepat. Siswa yang mempunyai tingkat intelijensi yang normal dapat berhasil dengan baik dalam belajar jika ia belajar dengan baik. Artinya, belajar dengan menerapkan belajar yang efisien dan faktor-faktor yang mempengaruhi belajar tersebut, memberi pengaruh yang positif. Jika siswa memiliki intelijensi yang rendah, maka ia perlu mendapat pendidikan di lembaga pendidikan khusus. Yang kedua adalah perhatian, di mana menurut Ghazali adalah keaktifan jiwa yang dipertinggi. Jiwa itu pun semata-mata tertuju kepada suatu objek, benda atau hal, atau sekumpulan objek. Untuk dapat menjamin hasil belajar yang baik, maka siswa harus mempunyai perhatian terhadap bahan pelajaran yang diberikan. Jika bahan pelajaran tersebut tidak menjadi perhatian siswa, maka timbullah kebosanan sehingga ia tidak lagi suka dengan belajar. Agar siswa dapat belajar dengan baik, usahakan bahan pelajaran yang diberikan itu selalu menarik dan menarik perhatian dengan cara mengusahakan pelajaran itu sesuai dengan hobi dan bakat siswa. Yang ketiga adalah minat, di mana menurut Hilgard memberikan rumusan tentang minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan memegang beberapa kegiatan, yang dimana kegiatan yang diminati seseorang diperhatikan terus-menerus yang disertai dengan rasa senang. Berbeda dengan perhatian, karena perhatian sifatnya sementara, tidak dalam waktu yang lama, dan belum tentu diikuti dengan perasaan senang. Sedangkan minat ini selalu diikuti dengan perasaan senang, dan dari situlah diperoleh kepuasan. Minat memiliki pengaruh besar terhadap belajar, karena bila bahan pelajaran yang pelajari tidak sesuai dengan minat siswa tidak akan belajar dengan sebaik-baiknya, karena tidak ada daya tarik baginya. Siswa ini akan belajar namun tidak memperoleh kepuasan dari pelajaran tersebut. Bahan pelajaran yang diberikan tersebut tidak menarik. Bahan pelajaran yang menarik lebih mudah dipahami dan disimpan karena menambah kegiatan pembelajaran yang baik. Yang keempat adalah bakat atau aptitude. Menurut Hilgard, the capacity to learn. Dengan perkataan lain, bakat adalah kemampuan untuk belajar, dan kemampuan itu baru akan terrealisasi menjadi kecakapan yang nyata jika sesudah belajar atau berlatih. Orang yang berbakat dalam mengetik, misalnya, akan lebih cepat dalam mengetik dengan lancar dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki bakat di bidang tersebut. Yang kelima adalah motif, di mana motif ini erat sekali hubungannya dengan tujuan yang akan dicapai. Di dalam menentukan tujuan itu dapat disadari atau tidak, akan tetapi untuk mencapai tujuan itu diperlukan untuk berbuat. Sedangkan yang menjadi penyebab berbuat dalam motif itu sendiri sebagai daya penggerak atau pendorongnya. Dalam proses belajar, siswa haruslah diperhatikan apa yang dapat mendorong siswa agar dapat belajar dengan baik atau mempunyai motif untuk berpikir dan memusatkan perhatiannya dan
dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan atau menunjang proses belajar mengajar. Motif-motif itu juga dapat ditanamkan kepada diri siswa dengan cara memberikan latihan-latihan atau kebiasaan yang kadang juga dipengaruhi oleh keadaan lingkungan. Dari uraian tersebut sudah jelas bahwa motif yang kuat sangatlah perlu ada di dalam belajar. Di dalam membentuk motif yang kuat itu dapat dilaksanakan dengan adanya latihan-latihan atau kebiasaan-kebiasaan dan pengaruh dari lingkungan yang memperkuat. Jadi latihan atau kebiasaan itu sangat perlu dalam belajar. Yang keenam adalah kematangan, di mana kematangan adalah suatu tingkat atau fase dalam pertumbuhan seseorang, di mana alat-alat tubuhnya sudah siap untuk melaksanakan kecakapan yang baru. Misalnya seorang anak dengan kaki yang sudah siap untuk berjalan, dengan tangan dengan jari-jari yang sudah siap untuk menulis, dan otaknya yang sudah siap untuk berpikir abstrak dan lain-lain. Kematangan belum berarti apabila anak dapat melaksanakan kegiatan secara terus-menerus. Untuk itu diperlukan dengan latihan-latihan atau pembelajaran atau diberikan pelajaran. Dengan kata lain, anak yang sudah siap belum dapat melaksanakan kecakapannya sebelum belajar. Belajarnya akan lebih berhasil jika anak sudah siap. Jadi kemajuan baru untuk memiliki kecakapan itu dari kematangan dan belajar. Yang terakhir adalah kesiapan, di mana menurut James Driver kesiapan adalah kesediaan untuk memberi respons atau bereaksi. Kejadian itu timbul dalam diri seseorang dan juga berhubungan dengan kematangan. Karena kematangan berarti kesiapan untuk melaksanakan kecakapan. Dari kesiapan itu perlu diperhatikan dalam proses belajar. Karena jika siswa belajar dan sudah ada kesiapan, maka hasil belajarnya akan lebih baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.